Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Cahening Martin dari kelas Pendidikan Matematika 2023 U dengan NIM 23030174142. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang teori motivasi. Apa sih motivasi itu? Menurut Weiner, motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan seseorang untuk bertindak, mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, dan membuat individu tersebut untuk tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi bila orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya. Terdapat 6 teori yang berhubungan dengan motivasi belajar yang akan dijelaskan dalam video ini. Yang pertama, teori motivasi dan perilaku belajar. Yang kedua, motivasi dan kebutuhan manusia. Yang ketiga, teori motivasi dan atribusi. Yang keempat, motivasi dan pola pikir. Yang kelima, motivasi dan pembelajaran mandiri. Serta yang keenam, teori motivasi dan harapan. Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini. Untuk yang pertama, teori motivasi dan perilaku belajar. Motivasi timbul karena adanya penghargaan dan penguatan. Perilaku yang diperkuat di masa lalu akan lebih mungkin diulang lagi dibandingkan perilaku yang tidak diperkuat. Inti dari teori ini adalah bahwa ekspektasi siswa terhadap imbalan menentukan nilai motivasi siswa. Oleh karena itu, ekspektasi siswa mengenai sesuatu itu tidak dapat dijangkau keseluruhan oleh pengajar. Maka seringkali sulit menentukan motivasi siswa dari perilakunya, karena banyak motivasi berbeda yang dapat mempengaruhi perilaku. Terkadang, satu jenis motivasi dengan jelas menentukan perilaku. Di lain waktu, beberapa motivasi yang mungkin saling bertentangan itu berpengaruh. Yang kedua, motivasi dan kebutuhan manusia. Dalam teori Maslow, kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki ini harus dipenuhi. Setidaknya sebagian sebelum seseorang mencoba memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Yang pertama, kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar siswa dapat fokus belajar. Kemudian, kebutuhan sosial dan kebutuhan penghargaan juga dapat menjadi motivator belajar bagi siswa. Siswa yang merasa diterima dan dihargai oleh guru dan teman sebaya akan lebih termotivasi untuk belajar. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan motivator belajar yang paling tinggi. Siswa yang ingin mencapai potensi diri mereka secara maksimal akan termotivasi untuk belajar dan berusaha keras untuk mencapai tujuan mereka. Menurut Maslow, kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi akan menjadi sumber motivasi untuk bertindak dan mencapai tujuan. Dalam konteks belajar mengajar, teori Maslow dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, ada teori motivasi dan atribusi. Atribusi adalah cara seseorang memandang sesuatu situasi atau peristiwa. Bernard Weiner mengajukan teori yang mengamati bagaimana orang menafsirkan kesuksesan dan kegagalan. Weiner menghubungkan kesuksesan dan kegagalan dalam teorinya dengan 4 hal berikut ini. Yang pertama ada kemampuan, yang kedua upaya, yang ketiga kesulitan tugas, dan yang keempat keberuntungan. Keempat hal tersebut kemudian dikelompokkan kembali menjadi tabel seperti ini. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa kemampuan dan usaha merupakan dua hal yang bersifat internal pada individu. Sedangkan kesulitan tugas dan keberuntungan bersifat eksternal. Kemampuan dianggap sebagai keadaan yang relatif stabil dan tidak mudah berubah. Sebaliknya, upaya dapat diubah. Demikian pula kesulitan tugas pada dasarnya merupakan karakteristik yang relatif bagi setiap individu. Kesulitan tugas ini bergantung pada kemampuan penguasaan materi mereka, sehingga sebenarnya kesulitan tugas tergolong stabil, sedangkan keberuntungan tidak stabil dan tidak dapat dikendalikan. Yang keempat ada motivasi dan pola pikir. Pola pikir adalah keyakinan atau persepsi diri yang dianut seseorang. Pola pikir dapat dimodifikasi dan hal ini mempengaruhi pencapaian. Pola pikir siswa dapat memiliki dampak yang signifikan pada motivasi mereka untuk belajar. Ada 2 jenis pola pikir utama. Yang pertama, pola pikir tetap. Siswa dengan pola pikir tetap percaya bahwa kemampuan mereka adalah bawaan dan tidak dapat diubah. Siswa dengan pola pikir ini mungkin mudah menyerah ketika mereka menghadapi kesulitan, karena mereka percaya bahwa mereka tidak dapat meningkatkan kemampuan mereka. Yang kedua ada pola pikir berkembang. Siswa dengan pola pikir berkembang percaya bahwa kemampuan mereka dapat ditingkatkan dengan usaha dan dedikasi. Siswa dengan pola pikir ini lebih termotivasi untuk belajar, bahkan ketika mereka menghadapi kesulitan, karena mereka percaya bahwa melalui belajar mereka dapat terus berkembang.
Dan yang kelima ada motivasi dan pembelajaran mandiri. Pembelajaran yang diatur mandiri mengacu pada pembelajaran dihasilkan dari pemikiran dan perilaku siswa yang dihasilkan sendiri secara sistematis berorientasi pada pencapaian tujuan belajar mereka. Siswa yang memiliki motivasi tinggi untuk mempelajari sesuatu lebih mungkin dibandingkan siswa lain untuk secara sadar mengatur pembelajarannya, melaksanakan rencana pembelajaran, dan menyimpan informasi yang mereka peroleh. Siswa dapat diajarkan strategi pengaturan diri yang spesifik, di mana mereka belajar berpikir secara strategis dan mengevaluasi upaya dan hasil mereka sendiri. Misalnya, siswa dengan motivasi membaca yang tinggi lebih cenderung membaca sendiri dan menggunakan strategi pemahaman yang efektif dan tidak perlu dipaksakan oleh orang lain. Yang terakhir ada teori motivasi dan harapan. Teori ini adalah teori motivasi yang didasarkan pada keyakinan bahwa upaya orang untuk mencapai sesuatu itu bergantung pada harapan mereka akan imbalan. Siswa akan lebih termotivasi untuk belajar jika mereka yakin bahwa mereka dapat mencapai hasil yang baik dan jika mereka menghargai nilai yang akan mereka dapatkan. Menurut teori ini, dalam keadaan tertentu, kemungkinan sukses yang terlalu tinggi dapat merugikan motivasi. Misalnya, jika kita merasa sangat mudah untuk mendapatkan nilai bagus, maka kita tidak perlu terlalu berusaha keras untuk belajar. Karena itu, motivasi kita untuk belajar itu juga kecil. Begitu pula saat kita merasa terlalu sulit untuk mendapatkan nilai bagus, maka kita harus sangat berusaha untuk belajar. Karena itu motivasi kita untuk belajar juga akan kecil. Jadi menurut teori harapan, motivasi bisa terbentuk semaksimal mungkin pada tingkat kemungkinan keberhasilan yang moderat. Beberapa teori yang berhubungan dengan motivasi siswa tersebut dapat diimplementasikan dalam pembelajaran. Misalnya, untuk yang pertama melalui teori motivasi dan perilaku belajar. Pengajar dapat menggunakan sistem poin untuk memberikan penghargaan kepada siswa yang dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian, pada akhir semester, siswa yang mengumpulkan poin paling banyak akan menerima hadiah. Melalui penguatan ini, secara langsung, siswa yang mendapat hadiah akan terus termotivasi, dan secara tidak langsung akan membawa motivasi juga bagi teman-temannya. Untuk contoh implementasi yang kedua, misalnya pada teori motivasi dan harapan. Pengajar harus memperhatikan proposisi yang masuk akal dari tugas-tugas yang diberikan. Tugas tidak boleh terlalu mudah ataupun terlalu sulit. Jika sebagian siswa percaya bahwa mereka kemungkinan besar akan mendapatkan nilai A apapun yang mereka lakukan, maka motivasi mereka tidak akan maksimal. Demikian pula jika beberapa siswa merasa yakin mereka akan gagal apapun yang mereka lakukan, maka motivasi mereka akan menjadi minimal. Oleh karena itu, sistem penilaian harus diatur sedemikian rupa sehingga memperoleh nilai A itu sulit bagi beberapa siswa, dan memperoleh nilai rendah terjadi bila siswa sedikit dalam berusaha. Kesuksesan harus dapat dijangkau, namun tidak mudah dijangkau oleh semua siswa. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi motivasi? Dalam video kali ini ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi motivasi. Yang pertama, motivasi dan orientasi tujuan. Yang kedua, ketidakberdayaan yang dipelajari. Yang ketiga, harapan dan pencapaian guru. Serta yang keempat, kecemasan dan pencapaian. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut. Untuk faktor yang pertama, motivasi dan orientasi tujuan. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai seseorang. Teori orientasi tujuan adalah teori sosial kognitif yang menganggap penetapan tujuan sebagai proses motivasi utama. Teori orientasi tujuan berfokus pada alasan mengapa siswa memiliki semangat dalam kegiatan akademisnya. Ketika siswa mencoba mencapai berbagai tujuan, teori tersebut menunjukkan bahwa jenis tujuan dan tingkat komitmen mempunyai pengaruh terhadap cara mereka mengejar tujuan dan motivasi mereka untuk belajar. Faktor yang kedua ada ketidakberdayaan yang dipelajari. Bentuk ekstrim dari motif untuk menghindari kegagalan disebut ketidakberdayaan yang dipelajari, yang merupakan persepsi bahwa apapun yang dilakukan seseorang, ia pasti akan gagal atau tidak efektif. Siswa dengan ketidakmampuan belajar misalnya, lebih mungkin merespon kegagalan dengan perilaku tidak berdaya dibandingkan siswa lainnya. Berikut ini adalah hal untuk mencegah atau mengurangi ketidakberdayaan yang dipelajari, yaitu dengan memberikan siswa yang pertama, peluang untuk sukses dalam langkah-langkah kecil. Yang kedua, umpan balik langsung. Dan yang ketiga, harapan dan tindak lanjut yang paling penting serta konsisten. Faktor yang ketiga, harapan dan pencapaian guru. Guru dapat menetapkan harapan untuk murid-muridnya dan bagaimana harapan tersebut dapat terpenuhi dengan sendirinya. Sebuah studi di Belanda menemukan bahwa harapan guru terhadap muridnya yang berusia 12 tahun masih berpengaruh terhadap prestasi murid-murid tersebut. Mengkomunikasikan ekspektasi positif adalah hal yang penting untuk berkomunikasi kepada siswa bahwa mereka semua dapat belajar.
Ada beberapa cara implisit mengkomunikasikan ekspektasi, yaitu yang pertama, tunggu sampai siswa memberikan respon. Yang kedua, perlakukan semua siswa dengan setara. Dan yang ketiga, hindari perbedaan prestasi yang tidak perlu di antara para siswa. Faktor yang terakhir, kecemasan dan pencapaian. Kecemasan merupakan hal yang selalu ada dalam dunia pendidikan. Sumber utama dari kecemasan di sekolah adalah rasa takut akan kegagalan. Dengan itu, hilangnya harga diri. Siswa yang cemas mungkin mengalami kesulitan dalam belajar sejak awal, kesulitan menggunakan atau mentransfer pengetahuan yang mereka miliki, dan kesulitan menunjukkan pengetahuan mereka dalam ujian. Ada banyak strategi untuk mengurangi dampak negatif dari kecemasan terhadap pembelajaran dan kinerja. Di antaranya yaitu 1. Menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, menerima, dan kompetitif. Yang kedua, memberikan siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, memberikan instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Dan yang terakhir, menghindari tekanan waktu. Demikian teori motivasi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.